Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kami, Santri Banten. Pada hari ini, pada malam hari ini, kita masih bersama dengan, ini mau dipanggil Om, atau dipanggil Bang, atau dipanggil Bapak ini? Bebas, bebas. Oh, bebas. Kang Gusti aja ya? Iya, iya. Kang Gusti. Tadi kira Gus. Nah, ini padahal Gus sebenarnya Gusti ya. Mainan Ya. Gusti. Bebas, bebas. Siap. Oke Bang Gusti, Bang baiklah, biar enak. Oke, gimana? Ini kalau boleh tahu ya, sekarang kan ada nih di pesantren Ponpes TKN Al Mubarak. Iya. Nah, dengan gaya tato yang seperti ini, ya kan, kemudian rambut yang keren gitu kan. Iya. Ini kalau boleh tahu sebenarnya motifnya apa sih? Kesini jangan-jangan intelijen ya? Bukan. Enggak. Ini flashback ya. Ini kita Berbagi pengalaman lah. Berbagi pengalaman. Dulu emang saya tuh emang di jalan ya, tinggal di jalan. Maksudnya anak bandel lah, anak nakal gitu ya. Narkoba lah katakanlah, narkoba. Waktu itu emang ibu tuh nyaranin ya, mama saya nyaranin untuk kesini aja katanya. Nggak apa-apa istilahnya, terus saya mau karena di sini hitung-hitung daripada di penjara ini pemerintah gitu ya, mending di penjara inilah suci lah ibaratnya, tadinya awalnya gitu. Nah di sini rehab, alhamdulillah di sini berhenti gitu ya, keluarlah gitu. Nah habis keluar tuh normal lah, hidup normal, hidup biasa lagi. Dan entah kenapa gitu ngerasa Nyaman mungkin ya. Iya, nyaman secara rohani, secara ini ajaran gitu. Iya, masuk gitu. Jadi boleh saya cerita sedikit tentang kiasan-kiasan? Mau 1 jam juga boleh. Enggak, kiasan. Jadi gini ya, saya tuh dikasih jam tangan tua ya oleh ibu saya ya. Dan saya tuh penasaran dengan harga si jam itu ya. Dan saya coba tawar ke teman-teman deket tuh. Itu tuh ditawar 50.000. Tapi nggak nawarin ke saya? Enggak sempat. Karena kayaknya nggak punya uang deh. Itu tuh ditawar 50.000 coba bayangin ya. Terus saya penasaran lagi kan, cobalah ke Loakan, itu lebih parah. Ditawar cuma 25.000, kan parah banget kan. Akhirnya penasaran, coba ke kolektor barang bekas gitu kan, barang unik, barang dulu gitu kan. Antik gitu ya. Barang antik. Pas di situ saya coba, ternyata ditawar berapa? 6 juta, bayang jauh kan, dari 25 sampai 6 juta kan. Tapi jamnya bukan dari emas gitu ya? Enggak, bukan, jam tua. Emang saya juga nggak saya jual juga, cuman pengen tahu. Dan kesimpulannya ternyata kita tuh berharga jika berada di tempat yang tepat gitu, di mana yang bisa menghargai gitu. Ya, tentunya ya saya sih ngerasa di sini gitu, di TKN Al Mubarak gitu. Karena karena secara rohani ngajarinnya dengan attitude atau akhlak, dengan perilaku. Oh, berarti gue berakhlak banget ya, gitu ya? dengan perilaku gitu. Nggak sekedar kamu kafir gitu, kamu tatoan, hai, kamu binatang gitu. Ya, kayak gitu. Ya, intinya kayak gitulah, memanusiakan manusia selayaknya manusia. Nah, makanya di situ saya betah. Ya, Nah, gitu. sebenarnya di sini tuh yang dipelajari apa sih? Sebenarnya di sini tuh TKN ya, TKN Torikoh. Jadi zikir gitu ya. Saya sih emang belum sampai situ ya. Cuman apa salahnya belajar gitu, zikir. Apa salahnya belajar? Segala sesuatu jika didasari atas cinta itu akan menjadi wow gitu. Ya, sangat. Saya juga di sini mulai mengenal Islam, mulai mengenal akhlak, adab, bahkan ada kepada binatang, bahkan di sini. Bahkan kepada tumbuhan ya. Tumbuhan, iya, kayak dari alif-alifan lagi. Ikro, saya belajar di sini. Terus rencana untuk pesantrennya itu berapa lama ya? Kan biasanya orang santri itu kan mentargetkan masa pesantrennya gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan Gusti sendiri gimana tuh? Untuk saat ini pribadi saya berserah sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti seumur hidup gitu ya, atau ketika Allah Ta'ala itu ingin memindahkan Gusti kemana gitu ya, kita tinggal terima aja gitu ya. Udah ngikutin alur Allah aja lah sekarang. Yang penting secara rohani saya di sini pola istilahnya gitu. Tapi nggak ini kan, ibaratnya nggak karena atas motif paksaan atau motif. Jujur sih awalnya emang paksaan sih awalnya gitu. Dari orang tua, maksudnya emang dijejalin di sini tuh emang belajar agama. Ya saya pertama datang ke sini ya gitu yang saya bilang tadi. Itu tuh kayak dibebasin sama guru ya. Santai. Akhirnya kan kasih rokok itu guru kan. Bahkan mau seminggu tidur terus selama seminggu juga nggak masalah gitu. Iya. Akhirnya malah ngasih rokok, malah gitu kan dengan alat. Yang lain ke majelis gitu kan, saya diem aja. Akhirnya lama-lama malu sendiri gitu. Malu sendiri. Cobalah ke majelis, cobalah ikut. Ya, itu mungkin bagian dari dakwah itu sendiri ya. Iya, awalnya. Dan lama-lama akhirnya penasaran juga dong. Oh gini. Akhirnya ya ikut dengan sendirinya, alhamdulillah. Kita ini mengikuti suatu ajakan itu bukan hanya dengan ngomong doang, tapi lebih kepada poinnya itu sih sangat berarti berperanan penting gitu dengan sikap. Apalagi attitude ya, perilaku itu sangat berperan penting dibanding. Lo di sini
dimanusiakan sebagaimana manusia ya. Ya, bukan dimanusiakan secara budak gitu ya. secara budak atau secara binatang gitu. Apalagi secara tampilan kan, secara gini kan parah. Tapi sebenarnya lo itu dengan apa sih tato yang seperti ini kemudian ada bekas tindik gitu kan, sebenarnya lo pede nggak sih? Awalnya tuh saya jujur ya merasa minder gitu ya, berkumpul dengan orang-orang soleh gitu kan, minder. Cuman ternyata itu pas saya bertanya gitu kan pada guru, pada Gus ya ternyata itu bisikan setan gitu ya. Oh akhirnya pede tadinya malas belajar kan, akhirnya ya udah bodo amat, kayak sampai sekarang kan kayak ikro kan udah nggak peduli. Jadi ini soalnya saya belajar ke anak-anak kecil gitu, karena itu memang pelajaran gitu ya, emang ngapain malu gitu, awalnya sih malu gitu, ternyata ngapain malu gitu untuk belajar, intinya mau dari anak kecil kayak mau dari tumbuhan kayak istilah, bahkan mau dari anjing pun gitu. Kalau bisa dipelajari ya pelajari gitu istilahnya. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan kebanyakan gitu, bahwa ambillah hikmah meskipun dari mulut anjing kan gitu. Iya. Cuman meskipun ada umpamaan seperti itu ya kita nggak harus nganjing-anjingin orang. Yang enggak lah, yang kalau orang-orang lah. Ya, manusia-manusia ya anjing-anjing, binatang-binatang gitu ya. Iyalah harus itu. Jadi nggak langsung lihat orang itu langsung dijudge gitu ya. Misalnya kayak saya gitu ya. Wah, tatoan itu maling, pencuri, ahli neraka gitu kan. Malah yang ada saya takut gitu. Akhirnya saya juga suka ngebalikin. Kalau orang yang bertato itu emang penjahat gitu, apa mau yang bersorban, yang berjenggot itu teroris gitu. Akhirnya kan sampai segitunya gitu saya kan. Itu kurang etis aja gitu untuk yang langsung menghujat gitu. Tapi kalau untuk katakanlah secara sosial gitu ya, artinya berinteraksi dengan sesama atau dengan teman-teman gitu kan, di sini kan banyak santri ya, ya artinya secara pakaian itu sopan, pakai peci segala macam, sementara Bang Gusti itu dengan penampilan yang seperti ini, itu untuk bisa mendekati mereka itu bagaimana ya? Wah, awalnya malah lebih parah dari ini malah. Maksudnya jadi diri sendiri gitu ya, karena saya main terkesannya itu pengen mengucilkan diri sendiri gitu. Ya akhirnya ya bodoh lah, lu surga lah, bodoh lah, neraka lah gitu. Awalnya gitu, cuman mengkoreksi maksudnya kayak apa ya, tafakur lah istilahnya, berpikir ya saya juga berbaur gitu. Akhirnya kan saya juga dengan sendirinya gitu, kayak malu sendiri gitu, pakai sarung lah akhirnya gitu kan. Iya, akhirnya dari ranah-ranah dikit-dikit gitu, nggak langsung ke atas lah, maksudnya belajar dikit, dari awal gitu, dari awal. Jadi alhamdulillah ini kita punya teman baru di pesantren Ponpes TK Nak Mubarak ini. Jadi pada intinya kita dapat mengambil faedah dan pelajaran dari Bang Gusti ini, bahwasannya dalam diri manusia itu harus memanusiakan manusia sebagaimana manusia memuliakan manusia. Gitu ya. Jangan sampai kita ini justru membinatangkan manusia. Itu yang perlu kita yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih sharing ini ya, Bang Gusti ya. Bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Minta doa juga gitu ya, biar istiqomah terus. Ya amin. Kita doakan mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.